Dan lalu bagaimana kemeriahan supporter Indonesia yang akan menonton langsung pertandingan antara Indonesia dan juga Jepang? Kita sudah terhubung dengan supporter Timnas Indonesia, Ali Murtado yang sudah ada di Qatar. Ya, selamat pagi Ali. Bagaimana antusias penonton Indonesia jelang Indonesia lewat Jepang? Dan ada berapa kira-kira jumlah pendukung yang menonton langsung di sana? Ya, terima kasih Mbak Gema, Mas Febrian juga. Jadi memang kalau kita saksikan kita saksikan di sini langsung di Qatar, itu terlihat sekali dari pertandingan melawan Irak, kemudian Vietnam, itu antusiasmenya semakin meningkat. Apalagi kemarin setelah kita berhasil mengalahkan Vietnam. Cuma memang untuk pertandingan besok sendiri, Mbak Gema dan Mas Febrian, itu kita ada tantangan juga nih bagi WNI di Qatar yang akan menyaksikan, karena besok kebetulan akan bertepatan dengan bukan hanya hari kerja, tapi juga jam kerja. Jadi pertandingan Indonesia-Jepang itu besok akan dilaksanakan pukul 2.30 waktu setempat, dan itu masih jam kerja ya bagi banyak perusahaan di sini. Jadi ini akan menjadi tantangan, walaupun begitu kita tetap mendengar dari banyak korwil supporter di sini bahwa mereka tetap komitmen akan datang di sini, bahwa mereka tetap komitmen akan. Jadi meskipun sebenarnya masih di jam kerja, tapi masyarakat Indonesia di Qatar sudah akan bersiap-siap juga untuk dapat menonton langsung di sana. Ya, nah, kalau misalnya kita melihat juga perusahaan di sini itu kan ada ada shift ya, Mas Febrian. Jadi mereka akan berusaha untuk mengatur shift tersebut. Dan kita juga untuk memastikan dukungan langsung di stadion. Baru saja teman-teman dari paguyuban supporter di sini selesai rapat dengan pihak AFC, dan hasilnya alhamdulillah kita mendapat tiket komplementari begitu ya, tiket courtesy sejumlah 1.100 tiket yang akan kita bagikan kepada WNI di Qatar nanti. Jadi selain tiket yang berbayar, juga panitia menyediakan tiket gratis. Itu juga berkat negosiasi disediakan. Apakah artinya ini, Mas Ali, supporter Indonesia di sana optimis nanti kita akan bisa masuk ke dalam 16 besar? Optimisme harus tetap kita jaga, Mas Brian. Jadi walaupun terakhir perkembangannya Palestina berhasil menang, kemudian Suriah juga berhasil mengunci posisi mereka di 16 besar, tapi kita tetap optimis menghadapi Jepang ini. Kita bisa berikan perlawanan yang maksimal, dan tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Jadi mudah-mudahan kita bisa peroleh hasil maksimal juga dengan Jepang. Iya, Mas Ali, apakah sudah ada yang berprediksi nih kira-kira berapa skor Indonesia lawan Jepang? Apakah ada menang Indonesia atau mungkin seri begitu? Skor ya, kalau skor mungkin Bung Ropan nanti bisa lebih akurat mungkin dalam memprediksinya. Tapi kalau dari kami di Qatar ini ya kita berharap timnas kita bisa memetik angka penuh ya. Iya, Mas Ali, ini kan merupakan momen yang sangat bersejarah bagi Indonesia. Kira-kira di sana dalam gelaran Piala Asia di Qatar ini penjualan merchandise-nya bagaimana? Apakah supporter Indonesia juga ikut membeli merchandise di sana? Iya, tentu. Jadi merchandise ini kita bisa dapatkan selain di mall-mall juga ya. Kita juga memiliki paguyuban supporter di sini yang rata-rata mereka juga menyediakan merchandise. Jadi secara mandiri begitu mereka menyediakan merchandise. Ada yang sedikit ingin saya klarifikasi dari running text tadi, Mbak Gema. Yang 1.100 itu adalah tiket gratis yang disediakan oleh panitia untuk supporter Indonesia, untuk para pekerja migran kita. Tapi kalau total yang kita perkirakan supporter Indonesia yang akan datang besok itu mudah-mudahan bisa menyentuh angka 5.000 ya, untuk bisa datang langsung ke stadion, karena sebagian besar justru supporter kita sudah membeli tiket secara mandiri. Kalau yang tiket gratis ini memang disediakan oleh panitia di hari-hari terakhir begitu ya. Oke, baik, diperkirakan 5.000 supporter. Semoga ini bisa menjadi semangat bagi para timnas dan juga bisa paling tidak memenangkan versus Jepang ini. Terima kasih Mas Ali Murtado, supporter Timnas Indonesia di Qatar. Selamat kembali menonton dan selamat kembali
nantinya menyaksikan pertandingan. Seru sekali Gemaya, apalagi tadi kita sudah dapat informasi juga bahwa Palestina sudah menang, Suriah sudah menang, artinya kas Indonesia sebenarnya untuk bisa melaju ini semakin sempit, tapi pastinya kita berharap ya agar pertandingan melawan Jepang nanti ini bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia. Apalagi Jepang ini kelasnya sudah internasional. Betul ya, sekali, ya. ya. Kita akan melihat bagaimana kemeriahan support Indonesia dan menyaksikan langsung di Stadion Al-Qatar. Kita juga akan membahas bagaimana peluang Indonesia untuk bisa lolos ke 16 besar Piala Asia. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan. Bung Ropan, selamat pagi. Melihat dari pertandingan di grup lain, kira-kira ini bagaimana peluang Indonesia, timnas Indonesia agar bisa lolos ke 16 besar Piala Asia? Ya, saya pikir kemarin ya itu akan ada satu pertandingan yang berakhir imbang sehingga bisa menempatkan posisi kita lebih aman sehingga melawan Jepang juga akan rileks semua pemain ya. Seandainya India mampu menahan Syria atau Hong Kong mampu menahan Palestina, tapi ternyata dua tim yang menjadi pesaing kita itu menang, menggeser posisi kita di 4 peringkat ya, baik ada 3 tim, ada peringkat ketiga dari 4 tim yang akan lolos. Yang tadinya di peringkat kedua, sekarang kita di peringkat keempat. Agak berbahaya memang buat kita, karena nasib kita akan digantungkan dalam pertandingan laga antara Bahrain dan Yordania. Kemudian ada Oman dan Kirgistan. Ya kita berharap bahwa Kirgistan yang bisa menahan Oman, artinya kita lebih enak untuk bisa lolos, ya. Atau ada kejutan dengan Bahrain juga. Tapi kalau Bahrain saya pikir ini lebih berpeluang aman ya untuk bisa mengatasi satu posisi. Tinggal kita aja yang berharap dengan Kirgistan ya, karena posisi Kirgistan lebih enak untuk bisa menahan lawannya ya, Oman di sini. Tapi kita tidak perlu untuk berpikir juga ke sana karena laga yang paling penting adalah melawan Jepang. Nah Jepang ini tidak akan main-main melawan Indonesia. Sebenarnya imbang saja sudah cukup kalau bisa dari sini Jepang akan lolos sebagai runner up. Tapi akan berbahaya kalau kalah lawan Indonesia. Bisa aja mereka tersisi. Karena dengan 2 kekalahan setelah mereka kalah dari Irak, mereka harus bisa mengamankan, mereka harus all out untuk tidak kalah. Kalau imbang oke, itu aman buat mereka. Tapi mereka tidak akan mengambil resiko itu. Karena kalah ini akan berbahaya, mereka ada di peringkat ketiga, kita akan langsung lolos bersama dengan Irak. Mereka bisa out, bisa tersingkir. Nah mereka adalah tim terbaik di Asia kan, peringkat 17 FIFA dan difavoritkan untuk bisa menjadi juara. Makanya itu kita harus hati-hati karena Jepang mengincar memang untuk bisa menang full point mereka akan dapatkan. Begitu Mas. Artinya Bung Ropan untuk bisa memastikan kita lolos di 16 besar kita harus seri minimal atau menang Bung Ropan? Menang memang aman. Walaupun itu agak sulit ya karena kita secara kualitas kita memang di bawah Jepang. Ya, tetapi dalam sepak bola segala sesuatu kan bisa terjadi kejutan itu. Kita berharap sih bisa menang. Tapi kalaupun imbang, hitung-hitungannya kita imbang dengan 2-2 ini agak aman. Dengan berharap Bahrain itu bermain 0-0 dengan Yordania. Karena Yordania juga punya kepentingan. Kalau Yordania sampai kalah melawan Bahrain, mereka akan turun ke posisi ketiga. Udah dengan harapan Korea akan melawan Malaysia. Nah, ini akan membuat bahaya buat mereka. Posisi bagi Yordania, sehingga Yordania memilih paling tidak imbang dengan Bahrain. Nah kalau imbang 1-1 atau imbang dengan 0-0 ini menguntungkan buat kita kalau kita bermain 2-2 dengan Jepang. Ya kalau kita bisa menangkan ini fenomenal, ini sejarah kalau bisa menang. Walaupun memang nah agak Bung sulit Ropan, memang. Sintayong ini kan sudah dianggap pelatih kelas dunia ya, karena kan pernah melatih Korsel di Piala Dunia 2018 dan pernah memulangkan Jerman juga dengan skor 2-0 ketika mengalahkan Jerman di Piala Dunia. Nah apakah dengan modal Sintayong ini kira-kira Indonesia punya peluang untuk melawan Jepang nantinya? Iya, ketika dia membawa Korsel untuk mengalahkan Jerman kan beda kan posisi itu. Karena kualitas Korsel kan bagus. Dengan Indonesia dengan Jepang ini agak berbeda memang. Kalau bisa melihat, Jepang itu membawa 26 pemain ke Piala Asia, cuma 6 pemain bermain di liga lokal, sisanya semua bermain di Eropa. Dan nantinya kabar terakhir mereka akan memainkan pemain terbaik dari Brighton and Hove Albion yang bermain di Liga Premier Inggris, Kaoru Mitoma, yang tidak bermain melawan Vietnam dan Irak. Nah mereka akan turun dengan kekuatan penuh. Kalau Mitoma ada, dia akan head to head langsung dengan Asnawi. Ya, jadi ini akan menjadi, saya pikir satu pertaruhan besar bagi STY. Jepang akan melakukan pressing yang sangat tinggi. Mereka karena mereka ingin menang, mereka akan melakukan itu. Kita akan banyak bertahan untuk melakukan counter attack. Karena tugas bagi kita tidak kalah kan. Syukur-syukur kita bisa mencuri kemenangan. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa ini seperti mimpi. Tetapi tetap punya peluang ada.
Nah, tapi kita juga berharap bahwa kita bisa mendapatkan hasil positif melawan Jepang. Itu tadi kalau hasil positif yang paling realistis adalah kita bermain imbang ya dengan Jepang. Karena Jepang juga kan tidak mau kalah. Yang saya udah bilang tadi, kalau sampai kalah berbahaya buat mereka untuk out. Jadi yang agak memang sulit juga buat kita di sini karena kita main lebih dulu dibandingkan dengan Bahrain dan Jordania yang bermain besok. Jadi Bahrain dan Jordania atau Kirgistan dan Oman atau Oman di sini akan banyak melihat pertandingan kita. Mereka bisa tahu apa yang akan mereka lakukan setelah Indonesia bermain melawan Jepang. Itu yang kalau pertandingan ini bermain serentak, ini rame, ya. Tapi sekarang mereka bisa mengintip hasil dari Indonesia yang bermain nanti jam 18.30 itu, gitu Mbak. Ya, yang paling penting juga sepertinya adalah formasi yang akan dikerahkan oleh Sintayong juga. Nah, menurut Anda Bung Ropan kira-kira perkiraan formasi yang akan diterapkan oleh Coach Sintayong akan seperti apa? Jangan mengubah the winning team yang mereka dapatkan ketika menang 1-0 melawan Vietnam. Jadi Jepang tidak main-main. Jadi mempertahankan the winning team yang paling tidak yang bermain di babak pertama yang sangat bagus itu harus dipertahankan. Kalaupun ada pergantian mungkin ya, maaf di sini Egy yang tidak begitu bagus bermain harus diganti atau memperkuat ya bermain di tengah yang sangat menambah satu orang di sana, mendorong Marcelino mungkin lebih ke depan sedikit. Siapapun yang main, mau Kambuaya atau dengan Mark Locke, sehingga kita kuat karena Jepang ini bagus sekali bermain di daerah paling vital ini. Ya, dengan Wataru Endo yang bermain di Liverpool, pemain-pemain semua hebat. Ya, ada Morita di sana, ada Minamino, semua pemain-pemain yang oke. Makanya kita harus kuat di tengah. Ya, tetapi kalau bermain dengan the winning team yang saya bilang tadi dengan starting 11 melawan Vietnam itu bagus, terutama di belakang ya. Bagaimana kita punya Jordi, kita punya Sandi dan Yasin Hapner yang tampil oke, dibantu dengan Asnawi di kanan dan Pratama di kiri. Ini suatu komposisi terbaik menurut saya, ya, dengan Ivar Jenner, Marcelino dan Jakob Sayuri yang ada di kanan, atau memainkan Sain Patinama untuk bermain di kiri. Jika Egy ditarik, Sain yang taruh di sana. Jadi di tengah itu ada Sain, ada Ivar Jenner, Marcelino dan Jakob Sayuri. Ini akan kuat. Oke, nah Bung Ropol kan memang Ramadan Sananta dan Sain Patinama ini kan belum dimainkan selama pertandingan Piala Asia ini. Kira-kira nanti akan dimainkan oleh STY? Saya pikir itu kalau ada satu perubahan, yaitu Sain Patinama yang memungkinkan untuk dimainkan, menggantikan posisi Egy ini, sehingga kita akan bermain dengan 5-4-1, membiarkan satu striker depan yang diisi oleh Rafael Struijk. Bantuan itu akan datang dari sisi kanan dengan Jakob dan Sain bisa bergerak dari sisi ini. Ini menurut saya apa yang saya inginkan yang harus dilakukan oleh STY. Tapi kan semua berbalik lagi ke STY. Dia sebagai orang yang paling tahu dengan keadaan tim terakhir apa yang akan dimainkan. Namun tidak akan beda jauh, tidak akan banyak berubah. Ya, dengan apa yang dia tampilkan, menurut saya ini dengan ketika melawan Vietnam kita bisa menang. Ya. Dan saya yakin kalau ada satu pergantian mungkin Egy akan diganti dan Sain akan masuk. Namun sekarang kembali ke STY, gitu. Oke, Bung Ropan melihat peluang Indonesia sampai dengan sejauh ini. Anda melihatnya dari pertandingan nanti melawan Jepang, kira-kira berapa skor yang akan tercipta? Ya saya berharap sih kita bermain imbang. Ya itu saya bilang, kalau kita menangkan sejarah besar, sebuah fenomenal yang luar biasa. Dan ini bahaya buat Jepang. Jepang tidak ingin kalah. Nah, kalau bicara soal skor yang realistis buat kita adalah kita bermain imbang dengan mereka. Ya, karena kalau dengan cara kita bermain untuk bertahan atau bermain lebih dalam, ini kan sulit untuk bisa menang dengan hanya mengandalkan serangan balik. Itu yang terjadi dalam pertandingan pertama kita melawan Irak. Di saat kita kalah dengan 3-1 lawan Irak, kan kita lebih banyak bertahan. Nah, dengan Vietnam kan berbeda. Kita yang pressing Vietnam, kita yang bermain terbuka dengan ofensif dengan mereka, sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan. Kalau bermain dengan Jepang, bermain terbuka, kita bisa kalah. Karena itu tadi, kualitas Jepang yang sangat baik, ya, kalau bisa melihat di atas kita. Tapi ya, kita harus bisa mendapatkan hasil imbang itu kan sesuatu yang saya pikir wajar-wajar saja. Tapi perlu perjuangan, ya, mental kita harus kuat. Kemudian anak-anak harus disiplin, menjaga daerah, menjaga lawan, itu yang paling penting. Fighting spirit kita melawan Jepang, tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Nah, itu kita berharap, tinggal tergantung kemauan dari anak-anak di lapangan. Kalau sekali lagi skor, saya pikir imbang suatu hal yang wajar. Itu. Baik, selain fisik, mental juga penting untuk melawan Jepang nanti dan kita harapkan semua semoga hasilnya paling tidak seri ya. Bung Ropan agar bisa masuk ke 16 besar. Terima kasih Bung Ropan selaku pengamat sepak bola. Selamat kembali beraktivitas Bung Ropan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.